Merdeka, merdeka. Ya, ini karena masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI yang ke-75, dan di samping kanan saya ada sebuah bendera merah putih dan di belakang saya ada sebuah Toyota Kijang. Konon kabarnya Kijang itu kependekan dari kerjasama Indonesia Jepang. Apakah benar begitu? Kalau benar begitu berarti ini salah satu mobil yang nasionalis gitu ya, karena diproduksi dari awal itu di Indonesia. Nah, ini adalah Kijang Super tahun 1990. Bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana kenyamanannya, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Insvlog agar kita dapat video-video menarik dari Insvlog berikutnya. Like, komen, dan share. Nah, teman-teman semua, Kijang yang kita naiki ini adalah Kijang Super tahun 1990. Jadi ini adalah Kijang generasi ketiga. Jadi umurnya sekarang ini sudah kurang lebih 30 tahun ya. Jadi ini mobil sudah berumur 30 tahun. Luar biasa ya. Nah, bagaimana ketangguhan mesin kemudian performa dari Kijang ini, untuk simak Insvlog sampai selesai. Nah, ini kita berada di dalamnya. Oke teman-teman, kita akan sedikit membahas Kijang Super tahun 1990. Ini kita lihat fisik luarnya ya, karena ini mobilnya tidak dijual, jadi kita review secara garis besar saja, jadi tidak terlalu detail. Untuk generasi ketiga atau Kijang ini tahun 90, ininya kacanya lampu depan masih pakai kaca ya. Dan grillnya modelnya begini. Kemudian ini platnya tebal ya, khas mobil lawas. Dia peleknya masih menggunakan pelek ring 14, cuma ini sudah diganti oleh pemilik dengan pelek racing dari NK. Ini gawan atau bukan ya, biasanya NK itu pelek gawan, cuma kurang tahu, kayaknya sudah pernah diganti nih. Ini kemudian ini ada pijakan kaki. Nah, untuk Kijang Super tahun 1990 ini jumlah pintunya ada 4, jadi depan 2, kemudian samping sini 1, dan belakang 1 ya. Ini untuk pintu penumpangnya yang belakang, dia masih model samping begini. Ini bisa diduduki untuk 4 orang belakang. Memang agak sempit ya, tapi cukup untuk 4 orang. Di stiker luar ini ada tulisan Kijang Grand Extra, tapi saya lihat di STNK nya adalah Kijang Super. Entah yang benar ini Grand Extra atau Kijang Super. Yang jelas ini adalah Kijang dengan body short ya, body short, jadi kaca belakangnya agak pendek dan kursi paling belakang berhadap-hadapan, jadi tidak hadap depan tapi hadap kanan kiri. Kemudian di atas ada roof rail, ini bawaan atau asli ya, saya nggak hafal. Nah, ini kemudian ada fender belakang. Kalau ini sudah pasti pasangan karena modelnya begini, baut ya. Nah, ini samping kanan tidak ada pintunya, hanya pintu sopir saja. Coba kita masuk ke dalam ya. Untuk mobil tahun 1990 jangan berharap fitur teknologi yang ada di mobil ini. Mobil ini ya sangat sederhana fiturnya ya. Ini belum power steering ya, jadi kalau posisi mobil diam
apa namanya, setiran ini akan sangat berat ketika dibelokkan. Walaupun mesin nyala, karena belum power steering ya tidak akan mengaruh apapun. Jadi masih pakai mekanik. Ini kemudian untuk unit tape-nya single din. Ini untuk kemudian lampu di depan dashboard. Nah, modelnya masih analog semua ya. Ini ada lampu handrem. Ini apa namanya? Bensin. Ini aki. Ini full meter. Ini adalah temperatur. Ini speedometer. Tidak dilengkapi dengan RPM ya. Dan ini odometer yang kecil. Ini odometer yang besar. Ini odometer atasnya baru 45.000. Sepertinya ini ngaco ini. Nggak mungkin bener, atau mungkin sudah direset. Nah, ini ada blower tambahan dari pemiliknya. Ini untuk unit AC-nya masih nyala. Walaupun mobil usia 30 tahun, ternyata unit AC-nya masih terawat dengan baik. Sampai sini ada handrest ya, dengan beberapa kotak penyimpanan yang tidak terlalu dalam. Ini kemudian khas kijang ini tuas kopling, tuas perselingnya adalah panjang ya, sangat panjang. Ini lebih dari 40 cm ini. Ini khas ya. Handbrake-nya masih model begini, tarian. Ya. Ini untuk pengaturan AC. Ini. Kemudian dia manual ya, dengan 3 pedal. 3 pedal. Ini untuk pembuka kap mesin ya. Kemudian untuk pintu untuk jendela masih engkel ya, engkel ya, belum power window. Semua jendelanya begitu, masih engkel semuanya. Terus ini ada penyimpanan koin di sini. Ini juga bisa dibuka ya. Ini ada laci di depan sini. Dashboardnya masih lumayan bagus. Untuk jok depan begini. Ini jok tengah ya. Oh iya, dan bagusnya lagi ini sudah dilengkapi double blower asli kayaknya ya. Asli, cuma tadi saya coba double blowernya mati, nggak bisa fungsi. Oke, ini untuk jok tengah ya. Ini blower di atas, tapi saya coba tadi blowernya mati, tidak fungsi ya. Ini bawaan atau tambahan saya kurang begitu paham. Kalau short biasanya ini tambahan ya. Dan ini kayaknya tidak ada selang ke bawah juga, jadi mungkin ini tempelan aja blowernya, karena tidak ada apa namanya, selang yang menghubungkan blower sampai ke kompresor AC di bagian mesin ya. Untuk duduk di kursi 2 juga masih longgar ini ya, jarak kaki-kaki juga masih longgar, perhatikan, longgar ya. Jadi nyaman, walaupun kita duduk di kursi 2 tetap nyaman. Salah satu kendala di unit kijang ini ya, dengan tinggi saya 176 cm, ini kepala saya jeduk double blower belakang ini ya, ini jeduk. Jadi ini salah satu minus ya menurut saya, double blowernya kurang ke belakang sedikit, jadi ini kena kepala pengemudi. Kemudian untuk suspensi, mobil ini termasuk nyaman ya. Salah satu kelebihan mobil kijang, walaupun usianya tua ya, namun tetap saja dia nyaman ya. Bantingan suspensinya enak. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Kita coba nyalakan mesin ya. Oke, langsung nyala. Kita buka kap mesinnya. Oke.
Salah satu keistimewaan mobil Kijang ini, walaupun ini sudah berumur 30 tahun, namun mesinnya masih tergolong sangat senyap. Ini mesinnya relatif senyap dengan mesin 1500 cc karburasi. Untuk konsumsi BBM belum kita tes ya, tapi perkiraan saya mungkin kalau tidak pakai AC bisa 110, 111, 112. Tapi kalau pakai AC mungkin nggak nyampe, karena tadi saya coba pakai AC, AC-nya lumayan membebani mesin ya. Jadi ketika AC on, mesin itu bergetar. Jadi kompresor AC-nya cukup membebani mesin dan biasanya konsumsi BBM-nya jadi lebih boros. Ini aki. Masih senyap ya, dan relatif bersih juga, ada rembesan oli dikit-dikit, wajar mobil tua. Ini basisnya bagian mesin juga masih bagus. Ya, ini yang saya maksud, mesinnya jadi bergetar ketika AC-nya dinyalakan. Perhatikan ini tual link ketika AC dinyalakan, langsung goyang ini, goyang. Jadi memang AC-nya cukup membebani mesin. Makanya kalau mobil-mobil seusia ini AC-nya jarang difungsikan ya. Ya, satu memang BBM-nya lebih ngirit, dua karena ini mobil sering dipakai di pegunungan, jadi memang AC tidak terlalu begitu penting ya, kecuali kalau saat hujan. Gas mesinnya bergetar. Nah, untuk plus minus mobil Kijang Super tahun 1990 ini secara umum ya, untuk plusnya saya sebutkan, ini mesinnya termasuk tangguh ya. Kemudian suspensinya juga nyaman, di penumpangnya posisi duduknya juga nyaman. Kemudian apalagi ya, mobil ini jelas one tech, didukung dengan spare part yang melimpah, khas dari Toyota gitu ya. Termasuk juga mobil sejuta umat yang masih banyak dicari walaupun umurnya sudah 30 tahun. Adapun untuk minusnya, karena ini unit sudah 30 tahun, ketika Anda pengen membeli atau memutuskan memilih mobil ini, pastikan mesin dalam kondisi baik, kemudian bodi tidak keropos, kemudian perangkat-perangkat pendukung semacam AC itu Anda pastikan kondisi baik semuanya. Kalau masalah interior, masalah kondisi cat itu tergantung selera Anda. Kalau sekiranya masih layak untuk dipinang ya dipinang saja, kalau enggak tidak usah juga tidak masalah. Karena untuk mobil seusia ini kalau pengen cat yang mulus saya kira juga agak susah gitu ya, sudah 30 tahun gitu ya. Nah, ini tergantung Anda pintar-pintar memilih unit dan disesuaikan dengan budget ya. Minus yang lain ya paling karena sudah faktor usia ya, paling ini cat-cat mungkin sudah mulai ngelupas. Kemudian body kalau ada yang di beberapa bagian ada keropos, wajar. Kemudian ini ada dashboard yang misalkan yang ini, nah ini patah kayak gini, sesuatu yang wajar saja menurut saya. Ya, ada rupa, ada harga. Jadi kalau Anda pengen unit yang sempurna, pasti biasanya harganya lebih mahal. Kalau budgetnya terbatas 20-25 juta ya, saya sarankan ya tidak berharap muluk-muluk dari unit yang Anda pilih tersebut. Tapi yang pasti, pastikan mesin, kemudian kaki-kaki, kemudian yang vital-vital itu ya, AC itu diusahakan dalam kondisi baik, karena itu nanti akan sangat mendukung ketika Anda pakai, apalagi untuk seluruh keluarga. Untuk masalah tenaga ya, saya mengatakan mobil Kijang ini adalah tua-tua perkasa. Kenapa bisa begitu? Walaupun ini 1500 cc, sudah 30 tahun usianya, namun tenaga
atau power mesinnya itu masih sangat terasa. Jadi gigi 1, gigi 2 itu tarikannya masih sangat terasa ketika di pedal gas diinjak agak dalam, maka mobil ini langsung meluncur ya. Jadi saya yakin tidak kalah dengan mobil-mobil zaman now ya. Dan apalagi kalau mau dipakai di pegunungan, mobil ini sangat cocok karena gigi 1, gigi 2 sekali lagi ini tenaganya sangat rosol. Apalagi ini juga didukung dengan penggerak belakang ya. Jadi tidak khawatir kalau ketika nanjak itu selip ya. Untuk penggerak belakang lebih aman. Salah satu kelemahan mobil ini adalah ini belum dilengkapi dengan power steering ya. Jadi kalau posisi mobil berhenti ini akan sangat berat, sopir ini akan sangat berat. Jadi kalau Anda mau parkir di mall yang tempat parkirnya sempit, ini Anda perlu ekstra ya lebih olahraga gitu ya pakai mobil ini ya. Jadi ini kalau cewek untuk menggerakkan ruas kemudi ini akan sangat kesulitan ya. Jadi sangat berat sekali kalau posisi mobil tidak jalan ya. Untuk triknya adalah kalau Anda mau menggeser arah ban depan ya, jadi maksudnya memutar kemudi, maka triknya adalah usahakan mobil ini dalam posisi bergerak walaupun hanya sedikit ya. Jadi ketika mobil bergerak, misalkan begini ya, nah bergerak dikit, nah ini Anda putar kemudinya pelan-pelan. Jadi ketika memutar kemudi ini pastikan mobil bergerak agar tidak terlalu berat. Kalau tidak begitu, dijamin Anda ekstra olahraga, bonus olahraga, nyopir Kijang Super bonus olahraga. Kenapa? Karena memang berat ya. Ini mengingatkan saya pada Mbak Ford, milik saya dulu yang memang perlu power steering juga. Tapi kalau sudah jalan, posisi mobil sudah jalan, ini sangat ringan, sangat ringan ya. Tapi ya itu, ketika mobil jalan, kalau kondisi mobil berhenti, itu akan sangat terasa sekali beratnya. Ini jalan gigi 2. Jalan relatif menanjak ya, enteng aja. Nah teman-teman, di depan itu ada jalan yang lumayan menanjak. Kita coba pakai gigi 2 ya untuk mengajar tanjakan. Kekuatan mesin Kijang Super tahun 1500 cc karbu ini. Oke, ini kelihatan ya, jalannya mulai menanjak. Oke, gigi 2 tidak saya oper gigi, saya injek cross, ternyata kuat, masih nanjak lagi itu. Agak dalam, apakah masih ada hentakan? Ternyata masih ada hentakan walaupun jalannya menanjak. Wah, ternyata mesinnya masih jos tanpa ada suara ngelitik. Oke, ini sudah mulai datang jalannya. Nah teman-teman semua, apalagi bagi Anda yang pengen meminang unit mobil di bawah 30 juta dan digunakan untuk seluruh keluarga, mobil ini bisa menjadikan referensi untuk Anda ya. Jadi salah satu mobil harga 25 jutaan sampai 30 juta tergantung kondisi. Anda dapat unit mobil yang nyaman untuk keluarga, bisa diisi sampai depan 2, tengah 3, belakang 4 ya. Berarti berapa itu? 9 orang atau 7 orang kalau mau nyaman ya. Nah, ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang pengen mobil di bawah 30 juta namun tetap nyaman dan aman untuk keluarga. Kijang
Super tahun 1990. Oke teman-teman semua, itu sedikit ulasan tentang Kijang Super tahun 1990. Semoga Anda mendapatkan inspirasi dan gambaran bagaimana kondisi mobil ini secara umum ya, secara umum. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, komen ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel Insvlog. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.